Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kartika Eka Safitri Dewantari dari KKN Unit 40 Angkatan 71 menyampaikan tentang pelatihan penyusunan kontrak sewa menyewa yang dilakukan melalui akta di bawah tangan sesuai dengan program kerja capaian terakhir. Jadi di dalam sewa menyewa terdapat beberapa struktur. Yang pertama ada judul, pembukaan, komparisi, premis yang merupakan awalan dari sebelum masuknya ke dalam pasal. Ada isi perjanjian yang isinya terdapat klausul-klausul, dan yang terakhir merupakan tata cara yang terakhir merupakan penutup dan tanda tangan para pihak. Sesuai dengan apa yang disampaikan tadi mengenai urutan, yang pertama terdapat struktur kontrak sewa menyewa. Yang pertama adalah judul. Judul itu dibuat secara singkat tetapi mencakup keseluruhan. Misalnya kontrak sewa menyewa, objeknya apa? Rumah. Tapi kalau misalnya objeknya diganti, misalnya nih kontrak sewa menyewa alat berat, berarti nanti judulnya kontrak sewa menyewa alat berat. Dan penulisan judul dalam kontrak selalu di tengah. Kemudian terdapat pembukaan atau opening. Jadi dalam pembukaan dalam kontrak dipilih salah satu. Apakah hendak menggunakan yang bertanda tangan di bawah ini atau disebutkan secara lengkap. Apa bedanya? Kalau menggunakan yang bertanda tangan di bawah ini, maka pada bagian penutup kontrak sebelum tanda tangan disebutkan misalnya kabupaten atau kota, bulan ditandatangani. Kalau misalnya menggunakan pada hari ini, Rabu, pukul di Sleman, para pihak beridentitas di bawah ini sebagai berikut. Apabila telah ditulis lengkap dalam bagian pembukaan, maka dalam tanda tangan tidak perlu dicantumkan tempat dan tanggalnya. Ketiga terdapat komparisi. Jadi komparisi itu kalimat yang menerangkan identitas para pihak. Jadi dalam komparisi ini terdapat ada yang mewakili diri sendiri atau mungkin mewakili orang lain. Kalau mewakili diri sendiri, dalam kalimat terakhirnya ada tulisan dalam hal ini bertindak atas nama diri sendiri. Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama atau pemberi sewa. Apabila mewakili orang lain, itu terdapat identitas siapa yang diwakili. Kemudian ada kalimat dalam hal ini bertindak atas nama diri sendiri dan mewakili anak saya yang berada di bawah umur bernama atau beridentitas berikut. Disebutkan siapa yang hendak diwakili, apakah orang tua ataukah anak-anak. Kemudian mewakili orang lain melalui surat kuasa khusus yang dilegalisasi. Jadi ketika mewakili orang lain, apabila membuat surat kuasanya itu dilegalisasi oleh notaris atau diwarmarkingkan ke notaris, maka notarisnya dicantumkan pada tanggal berapa, bulan apa, dan berapa nomor legalisasinya. Terus yang ini ada mewakili perusahaan. Jadi ketika orang itu mewakili badan usaha hukum, badan usaha berbadan hukum atau badan usaha non badan hukum, maka dituliskan siapa yang menjadi direkturnya disesuaikan dengan anggaran dasar dan akta pendiriannya. Karena di dalam anggaran dasar atau akta pendiriannya disebutkan siapa yang berwenang menjadi direktur atau siapa yang berwenang melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Kemudian disebutkan perusahaan tersebut bergerak dalam bidang apa usaha yang dijalankan. Kemudian apabila ingin melakukan sewa menyewa atau kontrak disebutkan ingin menyewa apa dan letaknya di mana. Baru selanjutnya disebut sebagai pihak kedua atau penyewa atau seterusnya. Yang ini terdapat premis. Premis itu merupakan pendahuluan atau keterangan sebelum dibuat kontrak ya, sebelum sebuah kontrak dibuat. Artinya ini adalah kalimat sebelum pasal. Jadi kalimat sebelum pasal ini kayak bagiannya sebelum perjanjian.
Jadi para pihak itu bersepakat melakukan sewa menyewa rumah pada tanggal 1 September 2025 yang berlokasi di sini. Dengan kesepakatan para pihak sebagai berikut. Titik 2 bawahnya langsung pasal 1. Jadi premis ini tuh kayak kalimat pendahuluan lebih tepatnya. Kemudian ada isi perjanjian. Jadi isi perjanjian ini terdiri dari beberapa klausul atau kalimat. Jadi klausul itu terdapat klausul definisi, klausul transaksional, klausul spesifik, dan klausul umum. Apa bedanya? Kalau misalnya klausul definisi itu berisikan tentang definisi dari sebuah peraturan secara umum. Kemudian ada klausula transaksional yang isinya nominal pada objek. Contohnya objek harga tersebut itu berapa, dari jangka sewanya itu berapa, kemudian ada harga jelas dan tata cara lakukan pembayaran. Nih ada contohnya, apabila menggunakan rekening maka nomor rekeningnya dituliskan, apabila dilakukan pembayaran dengan cara cash maka disebutkan bagaimana mekanismenya. Kemudian terdapat klausul umum. Klausul umum ini klausula yang sering dipergunakan dengan perjanjian-perjanjian lainnya. Artinya kalau sewa menyewa itu kan pakemnya kan dari KUH Perdata. Maka di dalam KUH Perdata itu dituliskan biasanya ada domisili hukumnya. Domisili hukum ini biasanya para pihak itu menunjuk tempat melakukan penyelesaian sengketa. Contohnya para pihak bersepakat untuk melakukan mediasi, tetapi apabila ternyata mediasinya itu tidak berjalan lancar, maka para pihak menunjuk domisili hukum Sleman. Artinya biasanya diselesaikan oleh Pengadilan Sleman. Ini terdapat penyelesaian sengketa, ini terdapat pilihan hukum. Pilihan hukum ini kaitannya apabila perjanjian ini dilakukan kontrak internasional biasanya dengan orang warga negara asing atau dengan perusahaan transnasional internasional. Jadi kalau misalnya berkaitan tentang perusahaan internasional atau warga negara internasional yang melakukan kerjasama, itu nanti terdapat pilihan hukum. Apakah hendak menggunakan hukum Indonesia dan diselesaikan Indonesia atau diselesaikan di negara dari perusahaan atau orang tersebut berasal. Ini contoh penyelesaian perselisihan. Jadi para pihaknya ini di dalam cerita ini menunjuk Pengadilan Negeri Sleman. Biasanya kalau penyelesaian perselisihan ini bergantung tempat hendak dilakukan gugatan. Jadi kalau di dalam hukum acara perdata itu biasanya yang menjadikan tempat atau yuridiksinya itu tempat bertinggalnya tergugat atau pihak yang bermasalah dulu kemudian kita gugat. Atau kalau misalnya objeknya itu benda seperti rumah, itu biasanya bendanya itu ada di mana. Misal bendanya ada di Sleman. Kemudian para pihak ini bersepakat untuk menyelesaikan permasalahan itu ke Pengadilan Negeri Sleman. Ini terdapat klausula spesifik, jadi klausula khusus yang tertera dalam perjanjian ini dan tidak ada dalam perjanjian lain. Dapat dikatakan ini suatu klausul atau kalimat yang diminta oleh kita kepada pihak kedua. Misalnya di dalam sewa menyewa itu terdapat fasilitas atau mungkin tentang tata cara pengelolaan sampah. Jadi tata cara pengelolaan sampah itu mungkin hanya terjadi di wilayah ini, sedangkan di wilayah lain itu tidak ada. Maka kalau misalnya tata cara pengelolaan sampah merupakan kebiasaan yang ada di daerah tersebut, maka peraturan tersebut wajib ditulis atau diterapkan dalam perjanjian kontrak. Karena bisa jadi orang yang ketika datang menyewa ke dalam rumah itu tidak mengetahui kalau misalnya ada peraturan secara khusus di wilayah tempat mereka menyewa. Kemudian ada penutup. Penutup itu biasanya kalimatnya berbunyi demikianlah, perjanjian ini dibuat dalam 2 rangkap bermatai cukup, 1 rangkap untuk pihak pertama dan 1 rangkap untuk pihak kedua, yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama serta ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan disaksikan 2 orang saksi.
Kemudian ini ada tanda tangan para pihak. Ini seperti yang saya sampaikan tadi, apabila tanggal tidak dituliskan pada bagian pembukaan, maka dituliskan pada sebelum tanda tangan. Biasanya di sini tertulis kabupaten atau kota, tanggalnya, bulan, dan tahun. Dalam kontrak atau surat kuasa atau dokumen lainnya, dipastikan wajib menggunakan materai 10.000. Apabila tanggalnya tadi sudah dituliskan pada bagian opening atau pembukaan, maka pada bagian bawah langsung tanda tangan para pihak dan tanda tangannya melalui materai yang cukup. Sekian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.